Hello everyone, introducing myself, my name is Bayu Aji Wijaya, number MPM 2341196 from class Management 23D. Today I will explain in the world of technopreneurship, understanding the market and customer is a key factor in developing a successful technology-based business. One effective way to manage the market and customer is by using percentage data, which aids in strategic decisions making from market segmentation to measuring marketing success. This material will discuss the importance of percentage in understanding the market and customer so that technopreneur business can grow optimally and sustainable. Market. Jadi market adalah sekumpulan individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kebutuhan dan keinginan terhadap produk atau jasa tertentu, serta memiliki kemampuan dan kemauan untuk melakukan pertukaran untuk guna memenuhi kebutuhan tersebut. Pasar ini tidak hanya mencakup konsumen yang sudah melakukan pembelian, tetapi juga calon pelanggan yang berpotensi menjadi target perusahaan dalam menawarkan produk atau layanan. Memahami karakteristik dan perilaku market sangat penting bagi perusahaan agar dapat menyusun strategi pemasaran yang tepat, mulai dari desain produk, penentuan harga, hingga metode promosi yang efektif. Segmentasi pasar membantu perusahaan mengelompokkan konsumen berdasarkan demografi, psikografi, dan preferensi, sehingga pendekatan pemasaran bisa lebih terfokus dan efisien. Sementara itu, customer adalah individu atau kelompok yang sudah melakukan pembelian atau menggunakan produk dan jasa yang ditawarkan. Customer merupakan bagian penting dari market karena mereka adalah sumber pendapatan langsung dan dapat memberikan feedback yang berharga untuk pengembangan produk dan layanan. Hubungan antara customer dan perusahaan bersifat dinamis, di mana kepuasan dan loyalitas customer itu dapat mempengaruhi keberlangsungan bisnis melalui pembelian berulang dan rekomendasi kepada calon pelanggan lain. Dengan demikian, market adalah keseluruhan peluang bisnis yang ada, sedangkan customer adalah realisasi dari peluang yang telah menjadi pengguna aktif produk atau jasa. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar yang luas dan beragam menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki karakteristik, kebutuhan, preferensi, dan perilaku yang serupa. Tujuan utama segmentasi adalah untuk memudahkan perusahaan dalam memahami perbedaan kebutuhan setiap kelompok konsumen sehingga dapat merancang strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran dan efektif. Dengan melakukan segmentasi pasar, perusahaan tidak lagi memasarkan produk atau jasa secara umum dan seragam, melainkan dapat menyesuaikan produk, harga, promosi, dan distribusi sesuai dengan karakteristik masing-masing segmen. Misalnya, kebutuhan dan preferensi wanita usia 20 tahun ke atas tentu berbeda dengan wanita usia 12 tahun. Wanita dewasa mungkin lebih mengutamakan kualitas dan fungsi produk, sementara yang remaja atau yang 12 tahun itu lebih tertarik pada tren dan gaya yang sedang populer. Selain itu, cara komunikasi yang digunakan untuk menjangkau kedua kelompok ini juga berbeda. Wanita dewasa mungkin lebih responsif terhadap iklan yang informatif dan profesional, sedangkan kalau yang remaja itu lebih mudah terpengaruh oleh media sosial dan influencer.
Dengan segmentasi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, membangun loyalitas, dan memaksimalkan efisiensi biaya pemasaran. Karena sumber daya difokuskan pada target yang paling potensial. Oleh karena itu, segmentasi pasar menjadi salah satu langkah strategis yang sangat penting dalam pemasaran modern untuk memenangkan persaingan dan mencapai keberhasilan bisnis. Dalam strategi pemasaran, menentukan presentasi target pasar dan pelanggan merupakan langkah krusial yang membantu perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien dan efektif. Target pasar adalah segmen pasar yang dipilih oleh perusahaan sebagai fokus utama dalam mengembangkan produk dan melakukan aktivitas pemasaran. Dengan mengetahui presentase masing-masing segmen dalam keseluruhan pasar, perusahaan dapat merancang strategi yang lebih terarah dan tepat sasaran. Misalnya, jika sebuah perusahaan mengidentifikasi bahwa 40% dari pasar potensial adalah wanita usia 20 sampai 35 tahun. 30%-nya adalah seorang pria usia 25 sampai 40 tahun dan 30% sisanya adalah remaja usia 12 sampai 19 tahun. Maka perusahaan dapat menyesuaikan produk, harga, dan promosi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing. Kelompok tersebut wanita usia 20 sampai 35 tahun mungkin lebih mengutamakan kualitas dan fitur produk yang menunjang gaya hidup mereka. Sehingga produk dan promosi yang dibuat harus relevan dan preferensi mereka. Sementara itu, pria usia 25 sampai 40 tahun mungkin lebih tertarik pada aspek fungsional dan nilai ekonomis. Sehingga strategi harga dan komunikasi pemasaran harus disesuaikan agar menarik bagi segmen ini. Sedangkan remaja usia 12 sampai 19 tahun sebagai kelompok yang sangat dipengaruhi oleh tren dan media sosial memerlukan pendekatan promosi yang lebih kreatif dan interaktif. Dengan mengetahui presentasi target pasar ini, perusahaan itu tidak hanya dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran pemasaran, tetapi juga meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran sehingga dapat menjangkau pelanggan dengan lebih tepat dan meningkatkan tingkat konversi penjualan. Selain itu, pemahaman yang jelas tentang presentasi target pasar juga membantu dalam pengembangan produk baru dan penyesuaian layanan agar selalu relevan dengan kebutuhan konsumen yang terus berubah. Oleh karena itu, pengelolaan presentasi target pasar dan pelanggan menjadi fondasi penting dalam membangun strategi pemasaran yang sukses dan berkelanjutan. Konversi pelanggan atau conversion rate merupakan salah satu metrik penting dalam dunia pemasaran dan bisnis yang mengukur efektivitas suatu kampanye atau strategi pemasaran dalam mengubah calon konsumen menjadi pembeli sebenarnya. Secara sederhana, conversion rate adalah persentase dari total orang yang mengenal atau terpapar produk atau jasa tertentu. Kemudian melakukan tindakan yang diinginkan, biasanya berupa pembelian. Misalnya, jika sebuah produk dikenal oleh 1.000 orang dan dari jumlah tersebut 150 orang akhirnya membeli produk tersebut, maka conversion rate-nya adalah 15%. Angka ini menunjukkan seberapa efektif perusahaan dalam menarik minat dan meyakinkan konsumen untuk melakukan transaksi. Conversion rate tidak hanya berlaku untuk pembelian, tetapi juga dapat diartikan sebagai tindakan lain yang diinginkan seperti mendaftar newsletter, mengisi formuler, atau mengunduh aplikasi, tergantung pada tujuan bisnis. Memahami dan menganalisis conversion rate sangat penting karena membantu perusahaan mengetahui seberapa baik strategi pemasaran yang dijalankan, mulai dari iklan, penawaran produk, hingga pengalaman pengguna di platform digital. Jika conversion rate rendah, perusahaan perlu mengevaluasi kembali elemen-elemen pemasaran seperti kualitas produk, harga, pesan promosi, atau kemudahan proses pembelian untuk meningkatkan efektivitasnya. Sebaliknya, conversion rate yang tinggi menunjukkan bahwa strategi pemasaran sudah tepat sasaran dan mampu mendorong minat konsumen menjadi tindakan nyata.
Oleh karena itu, conversion rate menjadi indikator kunci dalam pengambilan keputusan bisnis dan pengembangan strategi pemasaran yang berorientasi pada hasil. Pengukuran keberhasilan pemasaran merupakan langkah penting untuk menilai efektivitas strategi yang telah dijalankan oleh perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya. Salah satunya cara utama untuk mengukur keberhasilan ini yaitu dengan menggunakan presentasi pencapaian target pasar dan tingkat retensi pelanggan sebagai indikator kunci. Pencapaian target pasar mengacu ada seberapa besar perusahaan berhasil menjangkau dan mempengaruhi segmen pasar yang telah ditentukan sebelumnya melalui aktivitas pemasaran. Misalnya, jika perusahaan menetapkan target untuk meningkatkan brand awareness atau kesadaran merek sebesar 50% dalam jangka waktu 6 bulan, maka pengukuran dilakukan dengan membandingkan data brand awareness sebelum dan sesudah kampanye pemasaran. Brand awareness yang meningkat menunjukkan bahwa lebih banyak konsumen mengenal dan mengingat merek tersebut, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada peningkatan penjualan. Selain itu, tingkat retensi pelanggan juga menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan pemasaran. Retensi pelanggan mengacu pada kemampuan perusahaan untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada agar tetap loyal dan melakukan pembelian ulang. Tingkat retensi yang tinggi menunjukkan bahwa pelanggan mereka puas dengan produk atau layanan yang diberikan, sehingga mereka cenderung tidak beralih ke kompetitor. Sebagai contoh, perusahaan dapat menetapkan target untuk meningkatkan penjualan sebesar 20% dalam periode tertentu, dan keberhasilan ini dapat diukur melalui data penjualan yang aktual. Dengan memantau kedua aspek ini, pencapaian target pasar dan potensi pelanggan, perusahaan dapat mengevaluasi apakah strategi pemasaran yang diterapkan sudah efektif atau perlu dilakukan penyesuaian. Pengukuran yang sistematis dan berkelanjutan juga membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat, pengalokasian anggaran yang efisien, serta pengembangan strategi pemasaran yang lebih inovatif dan responsif terhadap perubahan pasar. Oleh karena itu, pengukuran keberhasilan pemasaran bukan hanya sekedar angka, melainkan alat penting untuk memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan daya saing yang kuat di pasar. To include, I have shown you how understanding our customer and market strengths allow us to deliver solutions that truly meet their needs. By focusing on customer satisfaction and adapting to market change, we can stay ahead of the competition and drive business growth. Thank you for your attention and interest.